Nugroho selaku ahli hukum pidana, kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Agus Marioto selaku ahli hukum konstruksi, yang saya hormati Dr. Nur Intang Setio yang juga hadir bersama-sama dengan kita, yang nantinya juga akan membantu menjelaskan terkait dengan peristiwa yang sedang kita lakukan penyidikan. Yang saya hormati Dr. Andes Setia selaku Kepala Dinas Pariwisata juga hadir dari pemerintahan daerah, yang mewakili Bapak Bupati yang sedianya hadir tetapi karena ada kegiatan sehingga tidak bisa hadir pada hari ini. Termasuk juga yang saya hormati dari Dinas PU Bapak Imam Wibowo, serta yang saya banggakan teman-teman media yang tentunya sudah menunggu-nunggu hasil daripada penyelidikan maupun penyidikan yang sedang kita tangani. Baik rekan-rekan, hari ini kami dari Polresta ya akan menjelaskan terkait dengan peristiwa yang sedang kita tangani, di mana pada hari Rabu tanggal 25 Oktober kami mendapatkan laporan bahwa ada terjadi terjadi peristiwa di mana jembatan kaca yang ada di Limpah Kuus roboh atau pecah, yang menyebabkan ada 4 orang korban, di mana satunya dinyatakan meninggal dunia. Dan tentu tempat kejadian perkara ini ada di daerah Limpah Kuus, tempat wisata Limpah Kuus di Kecamatan Sumbang. Kemudian ya dari peristiwa tersebut dapat kami jelaskan kronologis kejadiannya, bahwa sekitar tanggal 25 Oktober, tepatnya hari Rabu, pukul 10 kami mendapatkan informasi bahwa ada peristiwa jembatan kaca pecah yang ada korban meninggal dunia 1 orang. Dan di mana sebelumnya pengunjung ini atau wisatawan ini sebelumnya ada 11 orang, semuanya dari Cilacap, yaitu berkunjung ke tempat wisata yang ada di Limpah Kuus. Dan mereka kebetulan menggunakan wahana degeong, ya, wahana degeong yaitu jembatan kaca ke 11 orang tersebut. Dan kemudian mereka bersuah foto di sana. 7 orang sudah lewat, kemudian tinggal 4 orang, mereka masih bersuah foto. Kemudian pada saat bersuah foto, kaca tersebut pecah, ya, pecah dan berhamburan. 2 orang itu masih bisa bergelantungan, dan 2 orang lagi itu terjun ke bawah. Satunya luka dan satunya dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan peristiwa tersebut ya, kami tentu melakukan penyelidikan, kami berkoordinasi dengan laboratorium forensik di Semarang, dan kemudian kami melakukan olah TKP bersama-sama. Dari hasil olah TKP ya, kami menemukan bahwa benar memang di daerah atau di pintu masuk degeong tersebut itu tidak terdapat papan pengumuman ataupun himbauan-himbauan ketika pengunjung atau wisatawan akan masuk ke jembatan kaca tersebut. Dan kemudian ya, kalau dilihat dari foto kaca, foto dari udara, ya, jembatan degeong tersebut seperti letter T, ya, dari sisi utara ke timur, sisi utara ke barat atau ke lingkaran ini panjangnya 19 meter. Dan kemudian dari sisi barat ke lingkaran ini, jembatan ini, itu panjangnya 12 meter. Dan dari sisi timur ke lingkaran ini, panjangnya sekitar 22 meter. Kemudian kita bisa melihat ya, di bawahnya itu ada pilar-pilar. Ya, pilar-pilar tentunya tinggi, bentuk itu berbeda-beda. Ya, memang disesuaikan dengan medan karena itu memang dicekukan atau di sekitar ada seperti lembah, sehingga itu memang pilarnya berbeda-beda. Tentu ini nanti bisa dijelaskan dari ahli konstruksi. Kalau memang kalau berbeda-beda seperti ini nanti bagaimana, khususnya terhadap tekanan-tekanan yang dihasilkan pada saat orang lewat di masing-masing pilar tersebut. Dan kemudian juga dari hasil olah TKP kami menemukan kanal C ya, yang digabungkan di jembatan
ya digabungkan, jadi menghubungkan dua jembatan, ada seperti kanal C dan kemudian itu dilas. Pada saat dilas ya, dia tidak simetris atau bergelombang. Nah, ketika dia bergelombang, ketika kaca itu ditempatkan di tempat yang bergelombang tersebut, menurut dari ahli atau menurut dari laboratorium forensik, ini akan mengakibatkan lendutan atau dia seperti getaran-getaran yang tentunya ini bisa menjadi penyebab salah satu kacanya tersebut pecah. Kemudian rekan-rekan, selain daripada itu ya, kami juga menemukan busa pada kaca, ya, busa pada kaca, di mana busa pada kaca tersebut ya hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik ya. Yang pertama, busa tersebut untuk meredam getaran atau tekanan ini kurang optimal. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pengerasan, kemudian juga banyak karatan ditemukan, kemudian juga banyak debu-debu yang sudah mengeras, sehingga dia tidak optimal lagi ketika menahan getaran-getaran pada saat dilewati wisatawan yang akan menggunakan jembatan kaca tersebut. Kemudian berdasarkan dari temuan-temuan tersebut, tentu kami saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Ya, saksi-saksi baik itu saksi dari karyawan, kemudian pedagang-pedagang yang ada di sana, termasuk juga pedagang yang melakukan pertolongan kepada korban, dan begitu juga kami melakukan pemeriksaan terhadap pengelola. Ya. Kemudian juga kami bisa melakukan pemeriksaan terhadap ahli, di mana salah satu ahli menjelaskan bahwa ya kaca tersebut jenisnya adalah jenis tempered, ya, tempered. Satu lapis, tebalnya 12 mm atau kalau dirubah ke cm itu sekitar 1,2 cm. Yang menurut keterangan ahli bahwa untuk dari sisi keamanan, ya sisi keamanan harusnya menggunakan kaca tempered laminated. Laminated itu seperti ada lapisan di bawahnya, jadi ketika dia pecah, dia tidak berhamburan atau tertahan di laminated tersebut. Dan ini kalau mau aman minimal itu 2 lapis, tapi kalau mau lebih aman lagi minimal itu 3 lapis ya. Sehingga kalau tadi 1,2 ya minimal itu 3,6 cm tebal kaca tersebut untuk dari sisi keamanannya. Kemudian juga ya dari laboratorium forensik ya hasil sementara bahwa dengan berbeda-bedanya lebar, kemudian jumlah pilar-pilar yang ada sebagai penahan daripada jembatan tersebut, ada perbedaan ya ketika menahan tekanan ini tidak semuanya sama, sehingga penahan tekanan itu tidak optimal. Ini juga dapat menyebabkan salah satu penyebab kaca tersebut pecah. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap pengelola Bapak Edi Suseno, yang mana terhadap pengelola saat ini sudah kami tetapkan tersangka dan kami sudah lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, bahwa keterangannya dia yang mendesain sendiri ya jembatan kaca tersebut, kemudian tidak mempunyai izin, kemudian juga tidak ada standar operasional prosedur, kemudian selain itu juga tidak ada kajian-kajian untuk keselamatan ketika itu dioperasionalkan atau standar kelayakan ketika itu dioperasionalkan. Dan yang bersangkutan memiliki 3 wahana seperti ini. Yang satu ada di Limpakus yang dimana terjadinya tempat kejadian, yang kedua di Batu Raden sudah ditutup, dan kemudian ada di Guci, Tegal. Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolres Tegal Kabupaten dan menurut keterangan Kapolres Tegal Kabupaten, dan saat ini wahana tersebut juga sudah dilakukan penutupan. Dan tentu ya kami tetap melakukan pemeriksaan, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan supaya peristiwa tersebut tidak terulang kembali, dan tentu ini akan segera ditindaklanjuti. Terhadap tersangka sendiri ya kami jerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP, di mana seseorang yang lalai ya sehingga menyebabkan orang meninggal dunia ataupun luka berat, dan tentunya dengan ancaman 5 tahun penjara, dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Polresta Banyumas. Saya kira sementara itu dari saya, nanti kita akan dengarkan penjelasan-penjelasan dari para ahli ya terkait dengan kenapa itu bisa pecah. Nanti rekan-rekan bisa mendengar penjelasan. Saya mulai dari Prof. Agus untuk bisa menjelaskan. Monggo, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fokus di kaca. Jadi struktur ini memang jembatan, ada jembatan, ada penopangnya, pilar, ada abutmennya. Tapi memang secara keseluruhan rangka penyangga kaca itu masih utuh, tidak runtuh begitu ya. Yang runtuh justru hanya kacanya saja, Itu berdasarkan praduga kami
bahwa kaca itu kan punya daya dukung ya, daya dukung. Jadi kapasitas dukung kaca ini sudah di bawah beban yang bekerja. Jadi mestinya seperti Bapak Ibu misalnya daya dukung untuk mengangkat suatu bahan itu 100 kg. Berarti kalau lebih dari 100 itu kan pasti rubuh, ini tidak mampu. Nah, kaca juga seperti itu. Misalnya kapasitasnya dia 100 kg, yang beban yang bekerja itu 110, maka dia akan pecah. Seperti itu. Nah, nanti detailnya akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Nur Intang. Jadi betul tadi yang disampaikan bahwa yang di media massa itu kalau saya baca ini kacanya sudah berupa kaca temper gitu. Sebenarnya ada dua jenis kaca. Yang satu kaca anil dan yang jenis kedua kaca temper. Bedanya apa? Kaca anil itu ya kaca biasa seperti kaca-kaca jendela kita itu kalau dia pecah, pecahnya itu besar dan runcing, bisa melukai. Nah, yang temper itu ketika dia pecah karena beban yang bekerja lebih, dia pecahnya akan bulat-bulat kecil gitu. Nah, kalau dilihat dari situ, kalau nanti berdasarkan SNI memang untuk kaca yang digunakan untuk struktur. Jadi kaca itu sekarang memang perkembangan terakhir memang luar biasa ada. Kalau dulu kaca yang kita gunakan hanya kaca cermin, untuk kaca jendela, kaca pintu seperti itu ya. Tapi perkembangan terakhir di 5 tahun terakhir di Cina itu sudah memang bisa untuk kaca struktur. Jadi kalau yang sini dipakai ternyata kalau berdasarkan penjelasan Pak Kapolres tadi hanya kaca temper saja, hanya satu lapis. Kalau sekilas memang ada beberapa jenis kaca. Jadi mestinya tadi dijelaskan beliau, mestinya berupa laminated temper begitu. Laminated itu seperti apa? Bapak Ibu mungkin pernah lihat pembuatan triplek ya. Triplek itu kan ada 3 lapis. Satu lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, yang antara lapis itu dilem kalau triplek. Demikian juga kalau kaca laminated temper, ini ada masing-masing lapis kaca ini nanti disambung dengan laminated. Laminated ini bisa dari polivinil butidal atau PVB atau SGP. Ini tergantung kekuatannya. Tergantung kekuatannya ya. Jadi kalau dari 2 lapis ini kalau dia pecah, dia masih menyatu karena ada lemnya tadi. Kalau yang paling atas pecah, masih ada lapisan bawahnya, masih ada lapisan bawahnya lagi. Dan itu tidak langsung runtuh. Jadi kalau hanya satu lapis pecah, betul dia akan runtuh, tapi meskipun dia pecahnya tidak melukai. Nah, kalau berdasarkan SNI mungkin Pak Dr. Nur Intang nanti menjelaskan bahwa laminated itu seperti itu, dia akan tetap utuh. Kaca itu kan bersifat betul dia kuat, tapi dia brittle tak getas. Dia tidak kuat menahan lenturan. Makanya tadi disampaikan Pak Kapolres, mungkin bisa jadi ada beda tinggi sehingga ketika dibebani dia melentur. Padahal dia melenturnya sekian 0, sekian 0 mili, itu pasti akan pecah. Kalau sudah terjadi pecah, klek itu menempel langsung semua, pecah semuanya. Makanya ini perlu perencanaan. Selain perencanaannya sudah betul apa tidak, kemudian nanti akan disambung pelaksanaannya. Maka tadi pelaksanaan juga betul, pelaksanaannya sudah sesuai perencanaan atau betul belum. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin sekilas bahwa sebelum suatu bangunan berdasarkan peraturan yang terakhir, bangunan bisa dioperasikan bila bangunan tersebut telah melalui sertifikasi layak fungsi. Artinya apa? Kalau dia belum lolos layak fungsi, mestinya tidak boleh dioperasikan. Dan saya seperti itu mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Nur Intang. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya langsung saja. Tadi sudah cukup jelas disampaikan. Tadi apalagi pengantarnya dari Bapak Kapolres tadi ya. Jadi dari situ memang saya
kebetulan juga ini dengan Pak Imam itu satu tim di tim profesi ahli atau TABG begitu ya. Jadi begitu ada kasus itu saya hubungi dari Pak Beni sebagai Wakaskim, kemudian untuk bisa memberikan justifikasi atau analisis begitu ya. Namun saya kan biasanya harus melihat ke lokasi sehingga saya belum bisa. Akhirnya saya memohon untuk bisa diizinkan ke sana. Alhamdulillah melihat. Namun apa yang saya lihat juga saya tidak berani sehingga saya dari kejauhan. Namun secara visual itu memang langsung secara visual saja memang konstruksi itu tadi sudah disampaikan. Kalau kita lihat di foto aja sudah bisa komentar, tapi ingin memastikan di lapangan itu konstruksinya itu kalau bahasa saya itu ringkih atau langsing tadi sudah disampaikan. Seperti khususnya tiang-tiangnya, bahkan setelah saya lihat memang tiang-tiangnya itu bekas semua ya, bekas, tiangnya bekas, kemudian kacanya saya lihat ada lubang-lubangnya, warnanya berbeda juga bisa dipastikan kaca bekas, tapi saya nggak tahu pasti. Terus akhirnya saya mengkerucut yang fokusnya di kacanya karena konstruksinya meskipun sebetulnya itu tidak layak namun masih berdiri kokoh. Dan yang membuat jatuh adalah kacanya, sehingga saya fokus di kacanya. Nah, kemudian dari hasil pengamatan dan studi, tadi sudah disampaikan bahwa harusnya kacanya itu jenisnya adalah kaca laminated gitu ya, laminate atau kaca yang dilaminasi yaitu seperti sandwich gitu ya, sandwich itu kacanya jenis tempered karena saya juga di-share oleh Pak Imam karena sifat kacanya begitu pecah itu tetap menyatu dan pecah dipukul menyatu, tapi kalau sudah dia ditekan itu tetap ambrol karena kaca pada dasarnya adalah bahan padatan yang bersifat rapuh atau getas, brittle, dia mudah pecah, goresin dikit pecah. Bayangkan bahwa Pak kaca yang biasa untuk memecah itu cuma pakai instan gores sedikit, sudah jatuh. Nah, jadi tadi sudah disampaikan dengan Prof. Agus bahwa kaca jenis laminated, kaca laminasi itu seperti sandwich. Nah, kebetulan sekali yang sekarang lagi viral juga itu adalah kaca di jembatan kaca di Bromo, dan ini menurut peraturan Menteri Kementerian PUPR yang dituangkan dalam Direktorat Bina Marga, itu kaca yang dipakai adalah kaca laminasi tempered dengan penguatan SGP, Sentra Glass Plus. Itu kekuatannya di atas hampir 100 kali lipat dibanding kaca laminated BVB. BVB saja itu juga sudah kuat, harusnya situ pakai BVB saja sudah cukup. Ya bisa jadi 5 cm, 5 mili nggak apa-apa, tapi itu jadi yang membuat kuat itu adalah lapisan antar layer yang disebut sebagai BVB-nya itu adalah sifat lentur seperti itu. Jadi kalau kena pukul, mungkin sudah lihat pengujian di Cina dan sebagainya, kita nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia ini akhirnya ada beberapa teman mendeteksi bahkan kanopi, menara pandang kanopi di kita itu saya sarankan pakai 1 cm ke 1 cm tempered laminasi. Kekuatannya itu ada penguat atau pengamannya itu adalah yang PVB atau SGP itu. Nah itu kekuatannya luar biasa, kalau kita pukul saja dia masih jadi seperti jaring-jaring. Nah itu ya, jadi kesimpulannya adalah kaca yang dipakai tidak standar. Saya kalau mau untuk keseluruhan ya harus dicek itu semua termasuk konstruksinya. Nah kalau yang terjadi ada nanti membantah, Pak itu kan tempered nggak apa-apa gitu, buktinya di ini. Nah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus kapasitasnya. Jadi kalau didesak apa yang menyebabkan kaca itu runtuh itu bisa dipastikan beban yang bekerja itu melebihi kapasitasnya. Gitu. Nah kapasitasnya berapa? Kalau yang di mana? Bromo yang sekarang ini yang lagi viral itu dapat mampu menahan 9 ton atau 100 orang. Nah, kalau ilustrasinya di sini tadi kaca itu mampunya adalah 50 kilogram atau 100 katakanlah, atau seperti kita mengangkat 100, berarti
beban yang harus dipikul oleh si kaca atau saya yang 100 itu, maka harus di bawah 100. Berarti aman dong. Nah, sehingga kita harus teliti. Saya atau kaca itu bisa jadi kapasitas itu bukan kapasitas dalam kondisi ideal. Contohnya kayak saya sakit kakinya atau sakit badannya. Jadi kemampuan saya yang 100 itu menurun jadi 25 dari ini gitu. Nah, bisa dugaan saja dan sebetulnya bisa dipastikan bahwa kaca-kaca itu kemungkinan sudah cacat. Nah, gitu. Begitu cacat titik 1 dan saya setelah itu banyak, bahkan pembantu saya menyatakan situ sebetulnya kemarin sempat dicek retak, Pak. Nah, ini tapi saya itu nanti polisi ya. Jadi intinya kapasitas kaca itu bisa dipastikan dia sudah menurun dibandingkan dengan beban yang bekerja, sehingga 1 orang atau 2 orang apalagi 4 bisa dipastikan dia runtuh begitu ya. Namun tadi sudah saya tekankan sehingga tempered itu kaca yang sangat jenis kuat, namun untuk safety PUPR sudah meningkatkan itu dan standarnya di menurut SNI, ada SNI, 1 SNI tahun 2006 sama SNI ISO yang dipakai dari luar, bahkan Cina itu dipakai. Di sini udah mensyaratkan kaca laminate. Kalau di Cina itu 3 lapis, di itu 2 lapis. Nah, yang membuat dia kuat adalah si interlayernya, laminasinya itu. Nah, kemudian prosedur pemasangannya di samping kacanya laminasi, kemudian ada karet bantalan. Tadi sebetulnya itu dulu Pak, bantalannya. Jadi dia jenisnya ada 3 komponen, yaitu kaca laminate. Ini kemudian adalah bantalannya digunakan karet. Kemudian yang ketiga adalah lem, silen di situ harusnya. Itu tidak ada silen. Kalau ini saya pernah lihat warnanya hitam. Itu dipasang di kanopinya, beberapa YouTube tuh saya lihat dipasang di, tapi laminate di kayak kanopi rumah-rumah lah, seperti Titanic, kemudian di Aston, karena dia untuk memberi dudukan, tidak langsung ke bajanya. Namun setelah itu dikunci dengan silen. Nah itu mungkin untuk kategori bukan untuk dilalui nggak masalah mungkin ya, tapi ini dilalui orang sehingga ditingkat dengan karet. Tadi benar juga. Cacat itu bisa jadi karena dia sudah retak atau memang kedudukannya tidak seimbang. Begitu tidak seimbang, seperti kita ngangkat tadi cacat, namun kalau saya satunya kakinya di bawah, satunya di atas seperti ini kan jadi kekuatannya kayak binaraga kan jadi menurun. Itu sebetulnya ilustrasi saja daripada kita menjelaskan secara teknis. Jadi kalau kita pakai ideal bisa, tapi begitu di lapangan, begitu ada cacat dan sebagainya kita tidak tahu, maka harusnya itu digunakan kaca pengaman jenis laminate itu tadi. Mungkin intinya itu. Kalau untuk terkait dengan nanti studi kelayakan, apakah itu sudah masuk ke kabupaten, sudah izin, nanti Pak Imam yang bisa lebih ini. Saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolreslah izin menyampaikan kami di Dinas Pekerjaan Umum khususnya untuk di proses perizinan kami sampai dengan sekarang belum pernah ada permohonan izin persetujuan bangunan gedung maupun sertifikat layak fungsi untuk jembatan atau wahana wisata De Geong yang ada di Limpagus. Jadi kalau merujuk dengan aturan baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP 16/2021 tentang pelaksanaan terhadap Undang-Undang 28 tentang bangunan gedung, jembatan De Geong ini bisa kita masuk di kategori sarana prasarana terhadap bangunan gedung atau sebagai sarana prasarana objek wisata di Limpakus begitu. Jadi meskipun ini hanya sarana prasarana, tentu dari sisi keamanan konstruksi dan lain-lain tetap harus sesuai dengan standar teknis yang ada, yang sudah ditetapkan. Kebetulan sampai dengan saat ini kami belum pernah menerima permohonan dari wahana De Geong ini, baik melalui
SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang merupakan aplikasi dari Kementerian PUPR untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung maupun sertifikat layak fungsi. Dari kami itu sementara berkaitan dengan apakah sudah ada atau belum berkaitan dengan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi untuk wahana wisata Jembatan Kaca Gedeong. Begitu Bapak. Terima kasih Pak Imam, tadi sudah dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan rapat Bapak Kapolresta. Kami dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sekaligus mewakili Bapak PJ Bupati. Pertama, ikut berduka cita, prihatin, dan mohon maaf kepada seluruh korban termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas atas terjadinya peristiwa yang sebenarnya memang tidak kita inginkan bersama. Oleh karena itu ada beberapa langkah atas petunjuk Bapak PJ Bupati yang akan dilakukan dan sudah dilakukan. Yang pertama, menghentikan sementara operasional Jembatan Gedeong untuk investigasi, untuk kepentingan investigasi. Yang kedua, seluruh wahana sejenis yang berisiko tinggi dalam kurung wahana ekstrim yang ada di daerah tujuan wisata di Kabupaten Banyumas maupun di rumah makan di wilayah Banyumas dihentikan operasionalnya sampai dilakukan uji kelayakan dan asesmen ulang. Penutupan hanya pada wahananya saja, bukan pada tempat atau destinasi wisatanya. Terus yang ketiga, akan diterbitkan surat edaran Bupati Banyumas kepada pelaku usaha tujuan wisata dan rumah makan untuk melengkapi perizinan dan sertifikasi layak operasional. Ini sedang dalam proses, sedang berada di bagian hukum untuk dikoreksi. Terus selanjutnya kami informasikan seperti tadi diinformasikan juga bahwa wahana jembatan kaca memang belum berizin dan wahana dioperasikan kerjasama koperasi dan swasta di mana izin koperasi baru sebatas penyediaan informasi. Yang kelima, kami informasikan bahwa lokasi itu berada di BPTU. Namun ini menjadi tanggung jawab secara moral bagi kami Dinas Pariwisata khususnya, bahwa mudah-mudahan di waktu yang akan datang tidak akan terjadi peristiwa semacam ini. Terus yang 6, korban luka dalam proses ditanggung oleh pihak pengelola jembatan. Dan ini Bapak PJ Bupati juga sudah langsung menjenguk di rumah sakit yang memberikan sedikit santunan. Terus yang berikutnya, rencana Bapak PJ Bupati besok hari Selasa Bapak akan mengumpulkan semua pelaku usaha daya tarik wisata. Barangkali apabila belum semua tercover untuk dikumpulkan, nanti pada waktu yang akan datang kami inventarisir untuk kami undang lagi untuk diberi penjelasan mengenai SOP, tata cara perizinan dan sebagainya. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tia, dan kami persilahkan kepada Prof. Hipno untuk menyampaikan pendapatnya terkait dari sisi hukum pidana. Terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, ahli teknik, perizinan dan pariwisata, ini suatu keteledoran kita semua. Jadi sebagai bentuk evaluasi kita semua, bahwa ini kan orang berrekreasi, bersenang-senang. Oleh karena itu dalam konteks seperti ini kita sebagai pengelola itu ibaratkan sebagai bapak rumah tangga yang baik, sehingga menyediakan wahana yang baik, destinasi yang baik. Oleh karena itu dalam seperti ini saya kira menyambut baik sekali Pak Dinas Pariwisata ini perlu adanya total koreksi terhadap wisata-wisata, bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten. Apalagi gubuk-gubuk yang tidak standar. Coba kalau kita angin, habis itu semua. Itu yang pertama. Kemudian terkait jembatan, tadi sudah pasti apa yang disampaikan bahwa itu adalah tidak punya izin, tidak bersertifikasi, baik bahan pengelola, apalagi safety, pengamanan tidak ada. Nah oleh karena itu dalam konstruksi hukum jelas dirumuskan di dalam pasal 359 karena kealpaannya yang menyebabkan matinya orang. Satu. Kemudian juga tadi 360
karena kelupanya menyebabkan luka orang. Jadi pasalnya 359 dan 360. Nah ini yang harus kita perhatikan karena korbannya. Pak, gimana Pak? Kasih komentar gitu Pak.